Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal matematika, khususnya di topik tentang Pythagoras, guys. Jadi seperti biasa, kalian boleh download soal ini di link di kolom deskripsi di bawah sebagai persiapan untuk soal latihan ulangan, guys ya. Jadi ini soal latihannya, ulangannya ini saya ambil dari 2 tahun yang lalu. Kalau untuk yang last year, itu kalian bisa lihat, tonton di konten saya yang lainnya, guys ya. Oke, guys. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan langsung lihat ya, guys ya. Nah, untuk soal kali ini, kalian sepertinya diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Jadi, kalian boleh pakai kalkulator kalian. Dan kita akan lihat dari soal yang pertama. Kita baca terlebih dahulu ya. Based on below picture, the equation that comply, atau ini satisfy ya maksudnya ya, to Pythagoras theorem is given by, nah kamu bisa lihat. Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku, yang paling panjang, yang PQ ini disebut hypotenuse, atau diagonal guys ya. Ini namanya diagonal. Nah, jadi diagonal itu dia selalu sendiri. Jadi PQ itu harus sama dengan PR square plus RQ square, seperti itu. Ya, kita lihat guys, PQ. Nah, ini kalau dia negatif, yang ini salah guys ya. Nah, kita harus lihat nih bagian bawahnya. Nah, kita lihat kalau mau cari QR atau RQ gitu ya, itu cuma dibolak-balik sama aja ya. Yang betul itu adalah PQ square minus PR square, seperti ini guys. Jadi yang betul itu jawabannya adalah yang delta. Ya, kita bisa perhatikan di sini ya. PQ square kurang PR square ya. Ini RQ square or QR square, that's the same ya. Karena itu cuma kebalik aja namanya guys ya. So nomor satu ini jawabannya adalah yang delta guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Jadi nomor satu ini hanya memorize hafalan ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 2. Soal nomor 2 ini, pay attention to triangle ABC. Here, AB 15. Nah, AB kita masukin 15, AC 36, yang ditanya BC. Berarti BC square equals to nanti 15 square plus 36 square. Nah, kalian boleh hitung pakai kalkulator kalian. 15 kuadrat itu 225 saya dapetin. Ditambah 36 square itu 1296. Misalkan kalau saya ada salah hitung, boleh tolong please diralat ya guys ya. 1521. Nah, untuk mencari BC, kamu harus square root. Ya, jadi BC-nya itu adalah nanti jawabannya saya dapetin 39 cm guys ya. Jadi untuk number 2 jawabannya juga delta guys ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang ketiga. Soal nomor ketiga sudah mulai agak advance, kamu harus melakukan Pythagoras ini sebanyak 2 kali guys. Kita lihat ya guys ya. Kalau ada tanda ini, this symbol artinya apa guys? Ada dua, itu artinya panjangnya sama ya. They have the same amount of length. Jadi DB itu atau BD itu panjangnya sama dengan BE, yaitu 5 cm. Nah, kita cari dahulu ya, ditanyakan AC dan DE guys ya. Nah, untuk mencari AC kita harus terlebih dahulu mencari BC sebetulnya. Ya, mencari BC ini ya. Jadi kamu harus lihat segitiga, please take a look at triangle BCD. Nanti CD square atau the hypotenuse equals to BD square plus BC square. CD square is 13 square equals to 5 square plus BC square. Nah, di sini kamu bisa melihat nanti 169, ini 25 ditambah BC square. Nanti didapat BC square-nya itu 144, guys. Jadi BC-nya itu adalah square root of 144, BC equals to 12 cm ya. So BC here is 12 cm. Nah, terus kamu dikasih tahu apa lagi? Oh, AD. Sebenarnya dikasih tahu ada data AD. Di sini adalah 11. Kalian bisa perhatikan di soal, guys ya. Nah, berarti ini 11 cm ya, guys ya. Yang ini 5 cm. Berarti panjang AB keseluruhannya kita bisa buat segitiganya kayak gini, guys. Ya, kayak begini. Jadi dilihat dari segitiga ABC, guys, sekarang ya. Jadi segitiga ABC, panjangnya itu, ini tingginya 12, panjangnya itu 16. Ya, nah, berarti untuk mencari AC, kalian pakai Pythagoras. AC square, 16 square, plus 12 square. AC square equals to, ini 1, sorry, ini 256, tambah 144. Hasilnya di sini, saya dapetin nilainya adalah 400. Jadi AC adalah square root of 420 cm, guys. Ya, jadi AC-nya itu adalah 20 cm. Walaupun sebenarnya udah ketahuan sih jawaban itu yang ini, guys. Cuma ini yang 20 cm, guys. Ya, tapi kita coba buktiin dulu ya untuk panjang DE. Panjang DE itu juga pakai Pythagoras ya. Take a look at the triangle of DBE.
ya. Panjang DE square itu sama dengan 5 square plus 5 square. Nah, itu berarti DE square equals to 25 plus 25, DE square equals to 50. Nah, DE itu sebetulnya jawabannya adalah square root of 50, or jawabannya di sini kalau pakai kalkulator hasilnya boleh segini. Ya guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 3 guys. Bagaimana so far? Apa ada yang mau ditanya guys? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor keempat guys. Soal nomor keempat ini adalah demikian ya. The area of the triangle below. Nah, area itu adalah base kali height. Sedangkan height-nya ini untuk CA itu kan belum diketahui. So first we need to find the height first ya. How to find the height? We need to find using the Pythagoras theorem, which is the hypotenuse square equals to h square plus 9 square. Nah, di sini kamu cari ya 1681, saya pakai kalkulator. Ini 81 sehingga h square-nya di sini adalah 1600. Jadi h adalah square root of 1600, nilainya adalah 40 cm seperti ini guys ya. Ini jawabannya 40. Nah, untuk menghitung areanya, kamu tinggal menghitung area sama dengan berapa guys? Setengah kali 9 dikalikan 40 guys. Jadi nilainya di sini adalah saya dapetin 180 cm square guys ya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang bravo. Seperti itu ya guys. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang kelima. Soal nomor 5 ini adalah perimeter guys. So, untuk mencari perimeter berarti kamu harus cari perimeter itu ini guys. Nih, perimeter itu panjang yang warna hijau totalnya. Nah, yang kurang, yang missing tuh yang part AD, right? So, you have to first take a look or find the AD first ya. Nah, gimana cara cari AD? Kita harus cari AC-nya terlebih dahulu. Using Pythagoras ya. So, AC square equals to 12 square plus 9 square. Di sini kamu akan dapetin nilai AC square-nya ini 144 tambahin 81, nilainya di sini adalah 225. So AC equals to square root of 225 here. AC equals to 15. Nah, ini kan udah ketahuan nih, ini 15 ya. Nah, berarti untuk cari AD, sekali lagi, you have to use Pythagoras. AD square equals to 15 square plus 8 square. AD square equals to, nah ini 225 ditambahin 64. Resultnya di sini saya dapetin 289. So AD equals to square root of 289. Di sini resultnya adalah 17 cm. Seperti itu guys. Ya. Nah, berarti part yang warna oranye ini yang ini. Ya, kamu tinggal tambahin untuk perimeter guys ya. So the perimeter itself adalah ya yang oranye 17, tambahin 12, tambahin 9, tambahin 8. Resultnya kamu boleh hitung, saya dapetin 46 cm ya guys ya. Jadi jawabannya itu yang bravo kali ini guys ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih banyak nih soalnya, tetap semangat ya ke soal nomor 6. Nah, the value of x. Nah, ini harus menggunakan rumus lagi Pythagoras, tapi in terms of x ya. Jadi hypotenusnya di square equals to x square plus 2x square. Jadi yang di sini nilainya, ini kan jadi 200, x square plus 4x square equals to 5x square. Seperti ini guys. Jadi nilainya di sini adalah 40 ya, kita bagi ya. We divided with 5 here. We divided left side also with 5. So the x itself itu adalah, ini kita square root dari 40. Jadi jawabannya adalah yang C guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor ke-6 guys ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 7. An isosceles right angle triangle with a hypotenuse 10 will have two equal sides length of, nah, kita lihat, kita coba gambarin dulu guys ya. Maksudnya seperti ini. Ini tuh panjangnya sama, which is x misalkan. Kalau ini panjangnya 10, itu berarti sisinya jadi berapa ya? Kalau menurut Pythagoras, kan rumusnya seperti ini. Ya, x kuadrat tambah x kuadrat equals to 10 square. 10 square itu is 100, this is 2x square. So x square equals to 50, x adalah akar dari 50. Ya, jadi jawabannya di sini adalah 5 akar 2 kalau pakai kalkulator guys ya.
Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 7 ya. Jawabannya adalah 5 akar 2 guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 8 guys. Soal nomor 8 ini kita lihat ya guys ya. The value of x in the picture below is, nah ini harus menggunakan trigonometry guys. Jadi trigonometry ini kita bisa lihat bahwa yang diketahui adalah bagian adjacent, ya. Yang ini adalah hipotenusnya. Jadi saya tulis ya, ini adalah adjacent, ini opposite, ini adalah hypotenuse. Nah, kita harus menggunakan cosine 30 guys ya. Cos 30 itu adalah adjacent dibagi hipotenuse. Jadi cos 30 kamu pencet di kalkulator nilainya adalah akar 3 per 2 guys. Ya. Atau desimal kalian boleh coba ya, tapi cos 30 biasanya akar 3 per 2. Adjacent is 3, hypotenuse-nya itu x. So, in order to find hypotenuse x here, you can try to cross multiplications. Jadi x kali akar 3 here, saya bantu ya, yang ini kali ke atas ke kiri, yang 2 kali ke kanan. Jadi 6 ya guys ya. Untuk mencari X-nya kita tinggal bagi 6 bagi akar 3. Nanti kalian pakai hitung kalkulator, nanti didapat nilainya 6 bagi akar 3 itu setara atau sama dengan 2 akar 3, guys. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 8, guys ya. Oke, guys. Kita akan coba lanjut di soal berikutnya, di soal nomor 9, guys. Soal nomor 9 ini adalah soal cerita. So, kamu punya sebuah perimeter of rectangle, ya, seperti ini. Dia bilang perimeternya itu 42. Breadth-nya itu 3/4 of its length. Jadi kalau length itu L, yang ini adalah 3/4 dari length, ya, kayak begitu. The length of diagonal, nah ditanya adalah malah diagonalnya. Jadi kita harus cari tahu length-nya. Nah, caranya pakai rumus perimeter dulu. Perimeter itu kan ya length, 2 times length plus 2 times the breadth, right? Since the breadth is only 3/4 of the length, like this, kamu boleh coba buka. Ini menjadi 1,5 L. Ini adalah 3,5 L. Nah, results-nya di sini perimeternya kan 42 nih guys ya. Ini lupa ditulis. Jadi untuk length-nya itu sendiri 42 dibagi 3,5. Jadi length-nya adalah kita dapetin hasilnya adalah 12 guys ya. Tolong dikoreksi guys ya. Ya, saya dapetin 12 cm. Jadi untuk length-nya itu adalah 12 cm and the breadth itself is 3/4 kali 12. 9 cm guys. Ya, ini 9, sorry, maaf. Salah tulis. Nah, jadi yang diagonal ini adalah yang ditanya, diagonal. Jadi untuk diagonal itu adalah, diagonal itu adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Kalian boleh coba hitung nilainya di sini, resultnya saya dapetin adalah 225 dan diagonalnya kita square root. Resultnya adalah 15 cm guys ya. Oke, sudah dapat ya guys. Jadi jawabannya untuk nomor 9 adalah delta ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang ke-10. Soal nomor 10 ini kamu diminta membuktikan yang mana itu segitiga siku-siku. Nah, yang segitiga siku-siku itu dia harus berlaku rumus yang seperti ini guys ya. Jadi rumusnya itu harus A square plus B square equals to C square. Like this ya. Nih, C, A, B kayak gitu. Kalian harus coba satu-satu. Dan yang paling betul itu adalah yang pilihan yang C. Kenapa? Kita coba lihat ya guys ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini 24, ini 10 misalkan, ini 26. Nah, kita harus cek. Jadi 24 kuadrat tambah 10 kuadrat apakah sama dengan 26 kuadrat? Nah, ini harus cek ya. 24 kuadrat kamu boleh hitung kalkulator, resultnya adalah 576. 26 kuadrat 676 guys. Dan ternyata ini kalau dijumlahkan sama nilainya 676 semuanya. Resultnya sama. So it means nilainya value-nya sama guys ya di sini. Jadi terbukti untuk yang 10C itu nilainya sama guys ya. Oke guys. Ini jawaban untuk yang nomor 10 guys. Dan kita akan lanjut ke nomor 11. Jadi masih ada 2 nomor lagi ya. Kalau nggak salah, 3 nomor lagi. Tetap semangat.
Lanjut di soal nomor 11. Ini sudah masuk soal esai, guys. Jadi kamu harus menjawab ya dengan rinci, guys. Jadi kita ada sebuah pole electrical AB, leaning. Leaning itu dia senderan against a vertical wall, KL, given that the top of pole is A. Jadi ini E ya. Sorry ya. Ini ada huruf K, ini huruf L, ini A, terus dia leaning seperti ini ya. Ini A, yang ini B-nya, guys. Nah, dia bilang B is placed 2 meter from the wall ya. Ininya 2 meter, yang ini adalah 5,2 meter, guys. Yang ditanya adalah X, which is the length of the pole. Seperti itu, guys. Nah, mungkin kamu harus bisa menggambar draw the situations, terus harus coba convert unitnya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba, guys ya. Jadi AB, ya ini sebenarnya kamu pakai kalkulator ya lebih mudah gitu ya. Jadi tinggal 2 kuadrat tambah 5,2 kuadrat, terus sisanya kamu boleh pakai kalkulator, kan lebih mudah seperti itu ya. Jadi di sini saya dapetin 27,04. X square itu nilainya adalah 31,04. X equals to square root dari segini, guys. Saya dapetin 5,57, guys ya. Sentimeter. Atau kamu boleh bulatkan sekitar 5,6 cm, guys ya. Oke, guys. Ini jawaban untuk yang nomor 11, guys ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 12. Soal nomor 12 adalah demikian, dan ini ada 12A, B, C, dan D, guys ya. Kita harus menghitung satu-satu, guys. Jadi, yang pertama, the length of AC nih, guys. Gimana caranya nih, the length of AC? Nah, berarti kita mesti cari, guys. Itu sudutnya dikasih tahu. Nah, ini kan hypotenuse, ini kan opposite-nya, ini kan apanya nih? Ini adjacent-nya. Jadi, kamu harus menggunakan either sin, cos, or tangent, seperti itu. Nah, jadi saya pakai untuk AC itu kan adjacent. AD is the opposite. Berarti saya pakai cos. Jadi untuk yang A, cos 60 equals to, jadi AC per hipotenusnya 16. Cos 60 itu setengah. Nah, ini saya dapetin nilai AC-nya itu adalah nanti dikali silang 16 bagi 2, nilai AC 8 cm, guys ya. Bagaimana dengan yang B? Untuk yang B, saya akan menggunakan sin aja. Sin 60 itu nilainya adalah opposite, which is AD over 16, guys. Ini sin 60 akar 3 per 2. Nah, kamu boleh kali silang. Jadi nilai AD itu nilainya adalah 8 akar 3 cm, guys ya. Ini jawaban untuk yang 12A dan 12 Bravo, seperti itu. Bagaimana dengan yang C? Length of BC. BC itu sebetulnya kita menggunakan, ini anggap aja X ya, guys ya. Kan panjangnya sama, seperti itu. Itu berarti kalau panjangnya sama, berarti x square plus x square equals to AC square, right? 2x square equals to AC square. AC-nya itu adalah tadi 8 square. Jadi 2x square equals to 64, x square equals to 32. Jadi x-nya itu adalah akar 32 cm. Sudah dapat, guys ya. Bagaimana untuk yang area? Untuk area kita harus menghitung 2 kali, guys ya. Jadi area itu kalian harus hitung 2 kali. Yang pertama, area dari segitiga ADC, which is setengah kali base kali height, which is kali AD, kalikan AC, setengah kali AD-nya itu adalah 8 akar 3, AC-nya adalah 8. Nilainya di sini saya dapetin, hasilnya adalah, berapa tuh, guys? 32 akar 3, guys ya. Cm square. Sedangkan untuk area triangle ABC, ya, ABC itu setengah kali AB kali BC, which is setengah kali X, guys. Nilainya adalah setengah kali akar 32 kali akar 32. Nilainya adalah 16 cm square. Jadi total area-nya di sini adalah 32 akar 3 tambahin, sorry ya, tambahin 16. Kebetulan dia kasihin akar 3 itu 1,7. Kalian boleh hitung ya. Boleh kayak begini dihitung aja nilainya. Saya dapetin sekitar 70
4 cm square ya. Harusnya sih nggak salah ya. Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 12C dan 12D guys ya. Kita lanjut ke soal terakhir di soal konten kali ini di nomor 13. So, ini ada dua buah segitiga ya guys ya. Yang pertama ADC dan CDB. Calculate the length of CB ya. Nah, kita diminta menghitung panjang CB. Nah, ini intinya pakai Pythagoras 2 kali. So, pertama-tama kita hitung ya. Jadi 15 square equals to 12 square plus 80 square. Jadi yang ini 15 square itu 225 sama dengan 144 ditambah AD square. AD-nya kita coba hitung dulu. AD-nya itu kita coba hitung, nilainya nanti adalah dari square root 81, AD equals to 9 cm. Jadi ini adalah 9 cm, guys. Nah, terus karena 20 itu kan AB, 20 itu tuh AB. Berarti DB-nya itu adalah 11 cm, karena 20 dikurangi 9, ya. Nih, saya tulis ya, DB equals 20 kurang 9, 11 cm. Bagaimana dengan yang CB? Nah, CB square, ini berarti segitiga BCD, itu berarti CB square ya. CB square equals to 12 kuadrat tambahin 11 kuadrat. 144 tambahin 121, resultnya adalah 265. Ini adalah CB square. Jadi CB-nya itu nilainya adalah square root dari 265 cm, guys ya. Jadi boleh dihitung ini atau mau dalam desimal itu juga boleh, guys. Oke guys, demikian konten kali ini untuk pembahasan soal tentang latihan ulangan Pythagoras guys ya. Silakan jika ada yang mau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih sudah menonton.